saya Putri Nova dengan NIM 18622201108 dari Prodi Akuntansi, kelas 7 shift 1 dengan mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi, ingin mereview dan analisis krisis artikel yang berjudul Spiritual and Emotional Intelligences, Financial Performance, Tax Avoidance and Corporate Disclosure Quality in Iran. Soal pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Jadi motivasi atau isu yang menyebabkan penelitian ini dilakukan adalah masih ada perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. Salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. Contohnya, ACFE pada tahun 2016 melakukan penelitian terhadap 2.410 kasus kecurangan di dunia. Research gap itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama itu stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement fraud. Lalu yang kedua, tekanan eksternal terhadap potensi financial statement fraud. Lalu yang ketiga itu target keuangan terhadap potensi financial statement fraud. Lalu yang keempat itu sifat industri terhadap potensi financial statement fraud. Lalu yang kelima itu ada keefektifan pengawasan terhadap potensi financial statement fraud. Yang keenam itu ada pergantian auditor terhadap potensi financial statement fraud. Lalu yang ketujuh itu ada pergantian direksi terhadap potensi financial statement fraud. Lalu yang kedelapan itu ada frekuensi kemunculan gambar CO terhadap potensi financial statement fraud. Itu ada yang menimpa pemimpinan puncak Toshiba Corporation dalam skandal penggelembungan keuntungan perusahaan sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat selama beberapa tahun. Dengan temuan yang dirilis tahun 2015, Toshiba harus menyatakan kembali keuntungan pada laporan keuangan. Dalam kasus tersebut, manajemen perusahaan Toshiba melakukan penggelembungan untuk mempertahankan keuntungan perusahaan agar pemegang saham tetap mempercayai saham yang ditanamkannya. Lalu soal yang kedua itu, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis Fraud Diamond dalam mendeteksi potensi kecurangan laporan keuangan atau studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BII tahun 2014 sampai 2016. Yang meneliti yaitu Aulia Huda pada tahun 2018, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Lalu ada analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan fraud score model halaman sampul skripsi oleh Cynthia Zelin, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lalu selanjutnya analisis pengaruh fraud Pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan menggunakan business model pada perusahaan yang menerapkan ASEAN Corporate Governance Scorecard yang diteliti oleh Aprilia pada tahun 2018. Selanjutnya, pendeteksi kecurangan laporan keuangan menggunakan Fraud Diamond yang diteliti oleh Anisya Lindrianasari dan Asmaranti pada tahun 2016. Lalu soal ketiga yaitu apakah yang menjadi kebaruan dari penelitian ini? Adanya sebuah hubungan antara financial analysis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud, yaitu
tentang variabel. Lalu soal keempat, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang A, apakah kecerdasan, stabilitas, keuntungan terhadap potensi finansial statement fraud? Lalu yang B, apakah kecerdasan, tekanan eksternal terhadap potensi finansial statement fraud? Yang C, apakah variabel target keuangan terhadap potensi finansial statement fraud? Yang D, apakah variabel kinerja? Yang E, apakah variabel kinerja keefektifan pengawasan terhadap potensi finansial statement fraud? Yang F, apakah variabel kinerja penggantian auditor terhadap potensi finansial statement fraud? Lalu soal yang kelima, apakah tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini yang A, untuk mengetahui stabilitas keuangan terhadap potensi finansial statement fraud. Lalu yang B, untuk mengetahui tekanan eksternal terhadap potensi finansial statement fraud. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui target keuangan terhadap potensi finansial statement fraud. Lalu yang D, untuk mengetahui sifat industri terhadap potensi finansial statement fraud. Lalu yang E, untuk mengetahui keefektifan pengawasan terhadap potensi finansial statement fraud. Lalu yang F, untuk mengetahui. Lalu soal yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Kontribusi dari penelitian ini adalah yang A, dalam studi ini fokus dan menjelaskan hubungan antara stabilitasi keuntungan terhadap potensi finansial statement fraud. Lalu yang B, peran kecerdasan terhadap tekanan eksternal potensi finansial statement fraud. Lalu soal ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi, di mana teori agensi ini merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang. Dalam hal ini, prinsipal mempekerjakan orang lain atau agen dengan tujuan untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan kepada agen tersebut dengan wewenang dalam pengembalian keputusan yang tepat dan terbaik untuk prinsipal. Kaitan grand theory itu sendiri, adanya conflict of interest yang terjadi menyebabkan perusahaan sebagai agen menghadapi berbagai tekanan untuk menemukan cara agar kinerja perusahaan selalu meningkat. Dengan hadapan bahwa dengan peningkatan kinerja, maka prinsipal akan memberikan suatu bentuk apresiasi. Gerbang menuju fraud akan semakin terbuka apabila manajemen memiliki akses yang luas serta kesempatan peluang untuk menaikkan laba. Lalu soal yang ke-9, buatlah gambar kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu yang pertama ada X1, stabilitas keuangan. Yang kedua itu ada X2, tekanan eksternal. X3 itu target keuangan. Lalu X4 sifat industri, X5 keefektivitas pengawasan, X6 pengertian auditor, X7 pergantian direksi, lalu X8 itu frekuensi kemunculan gambar CO. Dengan variabel Y-nya itu yaitu financial statement fraud atau kecurangan laporan. Lalu ada soal ke-10 yaitu apakah hipotesis penelitiannya? Yang pertama H1, stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi finansial statement fraud. Lalu ada H2, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensi finansial statement fraud. Lalu ada H3,
target keuangan pengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Lalu ada H4, sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H5, keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Lalu ada H6, pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Lalu ada H7, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Lalu ada H8, frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan untuk kelayakan metode dan model analisis data. Yang A, rancangan penelitian, yaitu stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement fraud. Lalu yang B, ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Di sini ada uji hipotesis, yang A uji F, di mana ada tabel di sebelah sini. Dijelaskan dengan demikian, F statistik dalam kurung 13,12399 lebih dari nilai F table dalam kurung 2.2,050627 tutup kurung dan nilai prop F strip statistik tutup kurung. Lalu ada uji R2 atau koefisien determinasi. Di sebelah sini ada tabelnya juga. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R squared sebesar 0,513207. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan potensi finansial statement fraud dapat dijelaskan oleh stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektivitas pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO. Lalu ada C, uji T. Di sini ada tabelnya, di mana berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel stabilitas keuangan yang diprediksikan melalui rasio perubahan total aset dan pergantian auditor memiliki nilai signifikan kurang 0,05 dan nilai T statistik masing-masing sebesar 3.152894 dan 2.121893 lebih besar nilai T table sebesar 1.98861. Lalu yang C, teknik penarikan sampel. Di sini pengembalian sampel yang dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Lalu yang D, unit analysis. Unit analysis yaitu jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 31 perusahaan. Yang E itu ada jenis data, yaitu kita menggunakan jenis penelitian dengan jenis data primer karena mencari sendiri bukan wawancara. Lalu yang F, uji kelayakan model. Di sini analisis faktornya itu analisis regensi data primer. Yang G itu ada metode analisis data, yaitu ada uji coba. Nomor 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Di sini itu ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software pengelola data statistik yaitu A View 9.0.
Soal nomor 13, jelaskan perbahasan hasil penelitian, statistik, deskripsi, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan tidak terbukti dan pembahasannya. Yang A, statistik deskripsi. Penelitian ini tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Yang B, hasil uji kelayakan model. Ada uji hipotesis yang terdiri dari uji F, lalu ada uji R2, lalu ada uji T. Yang C, uji hipotesis, yaitu pengaruh stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement fraud. Berdasarkan hasil pengujian variabel stabilitas keuangan terhadap financial statement fraud, memperoleh hasil nilai. Soal yang ke-14, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian tersebut? Yang A, simpulannya, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian, maka kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas keuangan, tekanan eksternal target keuangan, sifat industri, efektivitas pengawas, pengertian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO secara bersama-sama berpengaruh terhadap financial statement fraud. Lalu yang kedua, variabel stabilitas keuangan yang diproduksi dengan rasio perubahan total aset dalam penilaian ini berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang ketiga, tekanan eksternal yang diproyeksikan dengan leverage dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Lalu yang keempat, target keuangan yang diproyeksikan dengan ROA dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Lalu yang kelima, sifat industri yang diproyeksikan dalam rasio perubahan piutang dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Lalu ada keterbatasan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang apabila diatasi oleh penelitian selanjutnya, maka akan dapat memperbaiki hasil dari penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut adalah penelitian ini mengukur kecurangan laporan keuntungan dengan menggunakan fraud patogen yang dipercaya dapat digunakan sebagai alat deteksi awal kecurangan laporan keuangan yang dilakukan di berbagai negara dengan berbagai sektor, namun alat ukur ini masih jarang digunakan di Indonesia sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut. Masih kurangnya penelitian yang menggunakan fraud patogen dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, sehingga penelitian memiliki keterbatasan referensi. Penelitian hanya berfokus pada sektor manufaktur sehingga hasilnya tidak bisa diimplementasikan pada sektor usaha lainnya. Kritik penelitian sudah cukup jelas dengan lengkap terkaitan keterbatasan. Sekian dari pembahasan saya di malam hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Terima kasih.